Assalamualaikum guys, selamat datang di Cahya Tri Channel. Apa kabar guys hari ini? Hari Minggu, habis kemana nih guys? Habis kondangan atau habis dari menghadiri acara 7 bulanan Ria Ricis? Asik guys ya, diundang. Nah guys, tadi memang acara 7 bulanan Ria Ricis ya guys ya. Hari ini live tadi guys ya. Pada nonton kan guys? Nah guys, kali ini guys aku mau reaction video nih guys ya. Jadi kalau aku lihat dari video nih guys ya, jadi Korea nih guys, karirnya di dunia entertainment nih mulai menanjak nih guys ya, karena selain udah main sinetron, nah sekarang jadi host juga nih guys ya. Jadi host di acara Islam Itu Indah nih guys ya. Nah jadi aku penasaran nih gimana nih Rian ya membawakan acara ini guys ya. Jadi ini ada video guys di Islam Itu Indah official ini ya. Silahkan subscribe kalau aku udah tentunya. Nah ini judulnya Ayah yang Selalu Diingat Sang Anak nih guys ya, Islam Itu Indah 28 Mei 2022. Jadi ini videonya 28 Mei tadi guys ya. Nah di sini juga dari Ricis hadir kayaknya nih guys ya. Oke lah, langsung aja deh guys, daripada penasaran kita reaksi sama-sama untuk videonya ya. Kita lihat nih Papa Rian ya jadi host, asik bersama Ustadz Syam juga nih, ada Ustadz Syam ya. Yang katanya konon katanya anaknya nih, anak mereka ini mau dijodohin nih. Amin ya. Tadi juga Ustadz Syam ya yang ceramah ya pas di acara 7 bulanan Ricis ya. Sehat selalu Ustadz Syam ya. Nah udah guys, langsung aja kita reaction gimana reaction aku dan gimana reaction kalian semua. Oke guys, ini dia ya videonya, let's play. Oke. Jadi sambil kita nambah ilmu juga nih guys ya, kita dengar ceramah nih Islam Itu Indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cepet-cepet. Oh iya Ustaz. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Ciri khas sekali ya Ustaz Maulana. Tunggu dulu. Habib. Ada yang kurangnya? hostnya. Hostnya siapa nih? Tumben banget Ustaz Maulana opening nih. Terus Hostnya. Nggak ada lagi hostnya Mas lagi. Fadli Nggak ada udah hostnya. kemarin. Iya betul. Mikdad juga udah. Iya udah. Mas Sony udah masih liburan. Masih liburan. Hostnya. Lagi liburan ya Sony ya. Suaminya Lagi virus. nunggu. Kalau nunggu, aduh bersabar menunggu. Gimana sih? Assalamualaikum. Wah ini dia nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Rian dan Ricis guys. Mantap, masya Allah. Seger. Seger. Maksudnya apa? Masya Allah. Selamat Habib. Sudah jadi ayah. Calon. Tapi nggak nyangka Ustaz ya Habib ya, Ricis jadi host hari ini. Ricis jadi host hari ini. Bukan, saya nganterin suami. Oh nganterin aja. Makanya minta diajarin sama Ustadz Syam, Ustadz Maulana sama Habib diajarin jadi host. Jadi hari ini Agensi. Sejak kapan kamu Jadi kita panggilnya apa nih? Tengku Rian atau Rian Ajeng nih? Rian aja? Rian aja. Jadi Rian akan jadi host di Islam Tindak. Insya Allah akan bergabung di selamat sini. datang. Amin ya Allah. Nonton terus guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Aku suka sih guys Jadi nonton Rian ya. mohon bimbingan. Habis subuh guys ya pagi-pagi. Selamat, Habib. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Saya? Monggo, monggo. Silakan duduk. Silakan duduk. Nanti Monggo. berikutnya Rian yang mau persilakan ya. Alhamdulillah. 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 Gimana sayang, semangat gak? Semangat, karena kan sekarang Oke, udah ada kita lihat guys ya Rian nih. sebelah, Aku penasaran pagi-pagi nih. Kerja sama suami. Asik. Lihat yang indah-indah. Tapi sampai selamanya indah-indahnya. Soalnya Amin, kata ya orang, Allah. ya kata orang Kenapa? pernikahan 5 tahun pertama masih adem ayem. Katanya gitu. Tapi enggak juga, pasti kebalik. Biasa pernikahan pertama itu banyak cobaan, tapi ya alhamdulillah pasti bisa di handle lah ya sayang. Oh, kalau Amin. banyak cobaan, kalau dikit cobain. Bener. Ya udah deh ya. Banyak bahas apa hari coba, ini, dikit suami? cobain Kita bisa aja bahas Cis. hari ini menarik banget karena berkaitan sama aku banget. Oh Betul. ya. Nih ya kita lihat dulu video berikut ini. Ya jemaah silahkan. Oke. Kebahagiaan momen study tour juga dialami bocah TK yang sedang viral belum lama ini. Apa ya? Bocah laki-laki itu mendadak Seorang viral ayah yang karena menemani anaknya videonya study tour bersama sang sekolah. ayah saat pulang study tour menaiki kereta api. Oh. Namun, apa yang membuatnya menjadi sorotan netizen hingga video yang diunggah oleh akun TikTok @happyho pada Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 Teman lainnya sama ibunya lalu itu gitu telah ya. ditonton oleh lebih dari Anak ini 10,8 sama ayahnya juta orang. guys. Diketahui dari video singkat itu,
terlihat hanya bocah cilik itu saja yang pergi study tour dengan sang ayah. Sang ayah. Sebab, semua Masya Allah. teman-temannya justru ditemani oleh sang ibu dalam momen study tour mereka. Sang ayah yang tampak setia menemani anaknya itu terlihat sedang mengikat sepatu yang ada di kantong kresek ke tali yang ada di jaketnya. Masya Allah. Dalam video, sangat terlihat ketulusan dan rasa sayang yang besar sang ayah kepada anak laki-lakinya itu. Masya Allah. Masya Kalau Allah. dilihat dari video barusan, aku tuh rindu banget sama ayah. Apalagi ayahku tuh di Aceh, jauh banget ya sayang ya. Iya. Rindu ya sama Jadi ayah. ini bagaimana ya cara menjadi ayah yang selalu diingat sama anak-anaknya. Dan tema hari ini berjudul Ayah yang selalu diingat sang anak. Masya Allah. Ayah yang selalu diingat sang anak. Gimana nih? Tabarakallah. Ulang-ulang. Jadi temanya apa? Ayah. Ayah yang Iya, selalu, diingat sang anak. Aduh, saya banget. Oh gitu? Bukannya Ustadz Abah ya? Abah. Gimana nih Ustadz Maulana? Iya. Sebenarnya ilmu dan bekal apa yang harus dimiliki laki-laki ketika kelak menjadi seorang ayah nanti? Iya. Oke, bakalnya apa nih? izin Kita dengar nih, guys, Habib ya. Dan Usasam. Oke. Icis, Masya Mantap lah Allah, openingnya oleh Rian ya. tabarakallah. Makasih banyak Pasnya Rian ya. ya. Sudah bergabung di keluarga Islam Tinda. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menjadi ayah idola bahkan yang senantiasa diingat Ilmu nih, oleh guys, ya. sang Dengar, guys, anak. simak ya. Ketahuilah sosok Cowok-cowok nih ayah ya, itu dengar ya. sosok yang luar biasa menjadi apa? Memimpin. Ingat ketika kata-kata memimpin itu berada di 3 posisi. Imam, Khalifah, Amir. Jadi ada 3. Bagaimana sosok laki-laki dalam hal ini sosok ayah menjadi imam buat keluarganya. Menjadi teladan buat keluarganya. Menjadi barometer buat keluarganya. Menjadi influencer. Apa? Influencer. Oh iya, kebetulan ada pakarnya di sini ya. Influencer. Sosial media, Masya Allah, tabarakallah. Dan bukan aja menjadi imam, tapi menjadi khalifah. Bagaimana khalifah itu berada di tengah-tengah mengawasi, memantau, melindungi. Kemudian ada lagi satu, bagaimana menjadi amir penyeruh. Iya, mengajarkan, memberikan semangat kepada keluarganya. Itulah sosok ayah. Dan ingat, sosok ayah itu memiliki 3 tanggung jawab. Menafkahi, mendidik, dan melindungi. Makanya satu hal buat kita, menjadi ayah idola adalah menjadi tanggung jawab serta penjagaan. Bagaimana kalau mau menjadi ayah idola? Menjadilah ayah siap apa ya? Siaga. Kalau lagi hamil namanya ayah Ayah siaga. Siaga. ayah siaga. Ya. Siap antar Menjadilah ayah jaga. siaga. Udah. Oh, Udah, insya Allah. doakan, jagain, tuntun, ingatkan. Pokoknya itulah sosok ayah. Bagaimana sosok ayah bertanggung jawab bukan hanya sekedar nafkah, bukan. Bukan hanya sekedar perlindungan, tapi ada yang unsur yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mendidik? Karena konsep tetap Mendidik. konsep. Penting nih, Konsep guys, apa ya. itu? Istri tidak pernah salah. Kalau ada masalah, tetap suami yang salah. Itu pasal kedua. Dan pasal ketiga, kalau ada terjadi masalah, tetap Senyum kembali ke langsung. pasal pertama. Ricis. Wanita tidak pernah salah. Nah ini penjagaan. Maaf, wanita ada baby blues. Baby blues, guys. Wanita ada mut-mutan. Begitulah. Dan ingat, mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, maka sosok ayah menjadi mendidik sebagai teladan buat keluarganya. Maaf, idola seorang anak adalah ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Sudah di USG enggak? Alhamdulillah sudah Udah. Ustaz. Namanya? Bukan namanya. Laki-laki atau perempuan? Alhamdulillah dikaruniai Allah perempuan. Perempuan. Berarti apa? Alhamdulillah. Anak perempuan itu adalah milik ayahnya, anak laki-laki milik ibunya. Nah, berarti gitu yang paling penting menjadi seorang ayah adalah mendidik. Karena mendidik baik atau tidak itu pasti nanti
akan turun ke anak. Bahkan Siapa dong ayah lagi nonton di Aceh? Oh. Panggil ayah atau papa atau Ayah. 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 Silakan. ayah sehat-sehat ayah dan nyonya serta adik. Kok saya nggak disuruh sapa ayah saya? Sama Doa. kemana? Kalau ayah didoain. Kalau ayahnya Icis kan didoain. Papa. Oh, iya. Selalu kita doain Papanya, sama-sama. Papa ya. Papa. Ya sayang, ini kan kamu mumpung di Masya sini nih. Allah. Coba deh kamu mau tanya apa gitu, aku kasih kesempatan ke Habib sama Ustadz. Coba deh. Nanya sama Habib kali ya. Baik, silakan. Izin Ustazah. nanya ya Habib ya. Baik. Habib emang bener ya kalau mau jadi ayah itu ayah yang diingat sama anaknya, yang dicintai, yang disayangi dan memang harus menjadi ayah yang siap-siap dengerin keluhan, dengerin cerita, harus 24 jam gitu Habib ya? Ya, silakan Baik. Habib dijawab dalam tausiah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Iya, jadi Mbak Ria dan juga Mas Ryan, ya dan juga para Ria. pemirsa yang dimuliakan Insya Allah. Allah. Tadi pertanyaannya, apakah kalau misalnya kita jadi orang tua, itu harus siap dengerin keluhan anak dan sebagainya. Ada contoh di dalam Al-Quran. Masya Allah. Salah satunya ketika kita berdiskusi dengan anak kita, baik dia masih kecil atau sudah remaja, itu hendaklah dengan kelembutan. Dengan halus, dengan lembut. Tuh guys ya. Salah satu contoh misalnya salah seorang yang soleh namanya Luqman Al-Hakim. Di surah ke-31, nama surahnya pun surah Luqman. Dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Coba kita perhatikan di sini. Seorang yang sangat soleh, seorang yang luar biasa, tapi ketika dia berdiskusi dengan anaknya begitu halus, begitu lembut, begitu santun. Sayyidina Luqman Al-Hakim diriwayatkan umurnya sudah sangat sepuh, gitu ya. Jadi rambutnya putih, jenggotnya pun putih, anaknya masih kecil, ya. Ketika dia berkata, dia gunakan bahasa yang sangat indah. Kata dia, ya bunayya. Kalau bahasa Indonesia, wahai ananda, ya, atau wahai anakku, ya. La tusyrik billah, jangan kamu syirik sama Allah. Dia mulai nasihatnya dengan hal yang paling penting. Kita seringkali, ya Ustadz Maulana, kalau sama anak tuh kadang-kadang apa, semua diurusin gitu. Oh ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau apa namanya Ustadz Syam sama Mas Ryan kan belum. Nah, kami ini yang udah pada Iya. punya anak gede-gede. Aduh. Jadi selalu begitu. Pokoknya kurang bersih dimasalahin apa dia. Tapi Sayyidina Luqman memulai dengan hal paling penting. La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kezoliman paling besar. Ya. Jadi kelembutan, kehalusan, cara manggilnya itu luar biasa. Ya, Sayyidina Luqman menggunakan bahasa terbaik. Dan Allah menjelaskan itu dalam Quran supaya kita mengikuti teladan itu. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua apa? Ketika kita berdiskusi dengan anak, selalu dengan dialog. Jangan monolog terus, jangan perintah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Jangan ini, Itu jangan guys, itu. ya. Itu membuat anak tidak dewasa. Ya. Gunakan dialog. Saya berikan satu contoh. Nabi juga, ya di dalam Quran, ya seorang nabi yang saleh, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diperintahkan sama Allah, ingat nih, diperintahkan sama Allah untuk menyembelih anaknya. Ya. Tapi ketika turun perintah itu, beliau mengajak dialog kepada anaknya. Padahal dia bisa aja, ini perintah Allah, kamu sini, saya sembelih. Ini perintah Allah loh, kalau enggak durhaka kamu. Enggak begitu Sayyidina Ibrahim. Kata Sayyidina Ibrahim dan dialognya diabadikan juga dalam Quran. Kata beliau, apa namanya, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Ya Allah, indah sekali kata-kata. Ya bunayya, wahai ananda, ya, wahai anakku sayang, ya. Inni ara fil manam anni atbahuka. Saya ini mimpi semalam saya sedang menyembelih kamu. Lalu dia enggak katakan selesai, tapi fandur madza tara. Jadi bagaimana pendapat Anda? Jadi selalulah kita berdialog Minta dengan pendapat, anak kita guys, ya. dan calon anak kita. Wih, jadi calon Masya anak Allah. tetap dialog juga. Diajak dialog walaupun masih di dalam kandungan. Kandungan. Berarti yang paling penting itulah berkomunikasi. Komunikasi dan dua arah. Dua arah. Ustadz Syam, Iya. ini sebagai ayah baru nih ya, Gimana pasti tuh? banyak banget ilmu yang untuk menjadi ayah yang baik. Coba Oh dong, banyak spill banget dong tuh. Ustadz Syam gimana? Masukan banyak banget dari guru-guru kita. Apalagi tiap hari di Islam itu indah kan. Subhanallah, belum lagi dari orang tua kita gitu. Iya, jadi gimana nih cara menjadi suami yang bisa menjadi ayah siaga?
Jadi kita nggak ngandelin istri aja gitu. Gimana Ustaz Syam? Wah subhanallah. Tapi Silakan, guruku Ustaz. Ustaz Maulana Habib Nabil, Rian, Ricis dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka kalau ditanyakan ilmu menjadi seorang ayah yang siaga atau menjadi seorang ayah yang tidak hanya mengandalkan istri saja, maka yang pertama harus sadar bahwasanya keluarga itu adalah tanggung jawab ayahnya, atau keluarga itu adalah tanggung jawab sang suami, adalah tanggung jawab laki-laki, sebagaimana ayat yang sering sekali diutarakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang qaim, seorang pemimpin, yang mana definisi pemimpin sudah dijelaskan guru kita tadi. Seorang amir, seorang khalifah dan juga seorang yang memimpin menjadi imam. Maka dia adalah seorang pemimpin. Ketika seorang sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin, maka dia mestinya tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu untuk senantiasa mencari ilmu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, Belajar, selain ya. menjadi pemimpin, dia juga menjadi orang yang akan paling dekat terhadap anak-anaknya dan terhadap keluarganya. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengingatkan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling terbaik terhadap keluarganya. Maka apanya yang diperbaiki? Termasuk daripada perilakunya, termasuk daripada akhlaknya terhadap keluarganya. Maka bukan hanya ilmu yang dicari, tapi akhlak juga diperbaiki, karena itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak kelak. Dan yang ketiga, banyak sekali sekarang kita mendapatkan teori-teori parenting. Banyak banget kan Rian ya. Ada yang mengatakan nanti anaknya kalau lahir jangan dibedong. Tuh. Atau misalnya nanti anaknya kalau lahir jangan dikasih handphone. Atau anaknya kalau Lagi lahir... curhat dia. Oh banyak banget. Tapi itu benar Ustaz. Banyak Benar. banget kan? Beda pendapat kan? Beda pendapat. Kata dokter ini gak boleh gini. Kata orang tua yang satu gak boleh kayak gini. Gak boleh kayak gini. Tapi ternyata banyak orang tua kita yang tidak sesuai dengan teori, tapi malah anaknya berhasil. Why? Ternyata kekuatan terbesar itu adalah doa. Orang mengatakan tidak boleh kasih handphone ke anak. Banyak kok anak ulama dikasih handphone malah jadi soleh anaknya. Banyak kok anak ulama dibebasin main ternyata jadi soleh anak-anaknya. Banyak kok anak ulama di waktunya bermain gak diwajibin mereka untuk sholat. Dibiarkan aja anaknya begitu. Karena emang waktunya main gitu. Anak kecil waktunya main dikasih main. Tapi kenapa anaknya tiba-tiba gede jadi anak yang soleh, jadi ulama besar? Kenapa? Karena ternyata kekuatan doa. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita ngikutin teori parenting begini teorinya begini. Tapi lupa berdoa, maka percuma semuanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti yang paling penting doa untuk anak. Betul. Karena kan bisa doa untuk anak nggak ada putusnya, nggak ada pemisahnya. Nggak Langsung insya Allah langsung nyampe ustaz ya. aja, Masya Allah. Saya permisi ya. Saya mau kemana? Jangan jauh-jauh. Kangen. Nggak jauh, deket itu doang. Aduh, Icis gompal mulu ya guys. Baik deh. Curhat sama Ustadz Syam sebentar aja. Apaan? Nih Ustadz, ajarin dong. Sini. Ajarin dong. Apaan tuh? Sebentar aja. Ajarin menjadi bapak baru gitu biar makin siap. Karena aku tuh serius deg-degan banget Ustadz. Tenang Karena aja. kan menanti anak insya Allah. Ini kerasa banget loh deg-degan gitu Iya, nanti deg-degan anaknya banget. subhanallah. Jadi santai, Deg-degan asli, guys. slow. Nanti kalau lebih deg-degan mana pertanyaannya nih. Kalau mau menganggap nanti deg-degan mau punya anak, lebih deg-degan mana mau punya anak atau ngadepin Ricis? Emang saya kenapa Ustadz? Bentar orang nanya Oh, suaminya. iya, maaf. Deg-degan mana? istri sih, karena saya kalau misalnya ada apa-apa sama istri pasti nggak tenang. Berarti lebih deg-degan ngadepin istri ya? Iya. Berarti nanti ngadepin anak udah lebih slow ya? Insya Allah. Iya. Nanti Rian pasti tanya-tanya lagi. Iya Ustaz. dong, harusnya Tapi gitu. tanya-tanya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Oke guys, sudah selesai aja untuk videonya nih guys ya. Jadi ini part satunya guys, nanti kalian bisa lihat ya part selanjutnya di channelnya Islam itu Indah ini official ya guys.
Oke lah guys, alhamdulillah ya, masya Allah tabarakallah nih guys ya, banyak sekali ilmu yang didapat nih mengenai persiapan menjadi ayah nih guys ya, terutama kalian nih brother-brother ya, yang juga seperti Rian ya mau jadi calon ayah, calon papa nih guys ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana dan juga Ustadz Sam tadi bisa bermanfaat untuk kalian nih guys ya, dan juga untuk aku pribadi tentunya nih guys ya. Yaudah guys, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini ya, udah support aku guys ya dari dulu sampai sekarang ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, amin amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu guys, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.